Halo guys, apa kabar semuanya? Pada video Aspedia episode 9 ini, aku akan menceritakan karakter pada film anime One Piece yang bernama Belo Betty. Dia adalah seorang komandan pasukan revolusioner yang memimpin di bagian timur. Dia pengguna buah iblis yang bernama Kobo Kobo no Mi. Ulang tahunnya 15 Juni dan masih hidup sampai sekarang. Dari karakter ini aku akan membahas seperti apa penampilannya, kepribadiannya, kekuatannya, dan kisahnya pada anime tersebut. Jadi tonton video ini sampai habis ya. Dari penampilannya, dia adalah seorang wanita tinggi yang bertubuh langsing dengan rambut berwarna ungu yang berpotongan bob. Matanya berwarna hijau pucat yang ditutupi oleh kacamata berbingkai hitam di ujungnya, berbentuk kaitan dan terdapat bintik-bintik kuning dan lensa berwarna merah. Dia juga memakai lipstik merah dan biasanya merokok. Di bagian atas, dia mengenakan topi tinggi berwarna merah yang dilengkapi dengan kacamata menyelam berwarna merah. Di depan topinya memiliki sepasang tanduk dan di belakangnya terdapat bulu putih mengembang yang panjang sampai ke pinggang. Di bagian tengah, dia mengenakan dasi berwarna merah dan mengenakan jaket lengan panjang berwarna merah dengan garis merah muda yang terbuka dilengkapi dengan tali berwarna putih yang menyelip di antara kancing berwarna kuning. Di lengan kanannya terdapat ban lengan untuk meletakkan cerutu. Di bagian bawah, dia mengenakan rok berwarna merah berenda pendek dan semakin memanjang ke belakang. Dia mengenakan stocking panjang bergaris-garis merah dan putih yang panjang sampai ke paha. Kemudian ditutupi sepatu bot tinggi sampai ke atas lututnya. Dia juga selalu membawa bendera besar yang berwarna merah dengan simbol pasukan revolusioner. Belo Betty memiliki kepribadian yang kasar dan tidak sopan. Dia memperlakukan orang-orang yang dia bantu dengan menghina dan merendahkan mereka. Tetapi terlepas dari sikapnya itu, dia juga memiliki niat untuk memberikan mereka semangat untuk berjuang dan memberikan mereka keyakinan untuk membuat pilihan sendiri. Karena dia percaya bahwa menjadi pahlawan adalah membuat keputusan sendiri. Tetapi dia akan memuji orang yang telah berjuang dengan keputusan mereka sendiri. Kepada rekan-rekannya, dia berbagi tentang perasaan untuk menolong orang lain. Sebagai eksekutif pasukan revolusioner, Belo Betty berada di posisi yang kuat dalam organisasi. Sebagai komando pasukan bagian timur, dia memiliki kontrol atas semua tentara di sana. Belo Betty adalah seorang orator yang sangat karismatik. Dengan kekuatan buah iblisnya, dia mampu mendorong banyak orang untuk bertarung. Morley menyebut Belo Betty sebagai pembawa bendera kebebasan. Belo Betty adalah pengguna buah iblis bertipe paramesia bernama Kubo Kubo no Mi. Kekuatan buah iblis ini untuk mengeluarkan kekuatan terpendam, meningkatkan tekad, dan menambah kekuatan fisik target. Efek buah iblis ini dapat digunakan kepada orang banyak dalam sekali kesempatan. Penggunaan buah iblis ini, dia akan mengibarkan bendera sambil mengucapkan kata-kata semangat kepada target. Apabila target terkena angin dari kibasan bendera itu, maka target akan mendapatkan kekuatan dari efek buah iblis tersebut. Kisah Belo Betty berawal ketika dia bersama Morley berada di kerajaan Lulusia, menuju ke Pulau Momoiro untuk bertemu dengan pasukan revolusioner dan mempersiapkan deklarasi perang terhadap bangsawan dunia. Kebetulan Raja Lulusia sedang menghadiri rapat reperi dan kerajaan tersebut diserang oleh bajak laut Peach Bird. Bajak laut itu membuat kekacauan dan merampas harta penduduk. Di tengah kekacauan, ketika kapten bajak laut itu memukul seorang gadis, Belo Betty berjalan melewati lorong bangunan mendekati kapten tersebut sambil menahan gadis itu, lalu meminta Morley untuk maju. Setelah Morley menyerang para bajak laut itu, Belo Betty berjalan menuju orang-orang sambil menanyakan apa yang harus penduduk itu lakukan dan mengatakan bahwa mereka adalah sampah. Kemudian dia kembali kepada kapten bajak laut itu.
Kemudian Belo Betty memberi semangat kepada para penduduk untuk menentukan takdir mereka sendiri, sambil mengibarkan bendera dan menyebarkan efek kekuatan buah iblisnya ke penduduk tersebut. Mereka bangkit mengangkat tongkat sebagai senjata. Dengan komando dari Belo Betty, mereka menyerang bajak laut tersebut. Kemudian dia meminta Lind dan Karasu yang terakhir datang untuk membantu penduduk itu. Setelah pertarungan tersebut berakhir, bajak laut Pitchbird pergi dan meninggalkan kapten mereka. Dia melihat harga buronan kapten tersebut, kemudian mengatakan kepada penduduk untuk menyerahkan bajak laut itu kepada pemerintah dunia dan imbalannya untuk mereka. Setelah itu dia memberikan nomor kontak pasukan revolusioner, lalu memuji mereka yang telah mau berjuang dan menawari untuk bergabung dengan pasukan revolusioner. Kemudian mereka menuju ke Pulau Momoiro untuk pertemuan perlawanan kepada Tenryobito. Sewaktu rapat Riperi telah dimulai, ketika pertemuan di Pulau Momoiro, Belo Betty berbicara kepada koala mengenai keinginan koala untuk melawan pemerintah dunia demi ras manusia ikan. Setelah Riperi, pasukan revolusioner yang berada di Pulau Momoiro membaca koran tentang Sabo. Dia mengatakan Sabo tidak dapat dihubungi. Fakta-fakta tentang Belo Betty adalah namanya merujuk kepada sang revolusioner Betty Jane, dan juga benderanya mengambil referensi dari desain Betty Rose, yaitu seorang desainer bendera Amerika yang digunakan selama periode Perang Revolusi Amerika. Penampilan Betty adalah didasarkan dari penggambaran Marini dalam Kebebasan Eugene Delacroix Liberty Leading the People, karena mereka berdua merupakan perempuan yang sedang memegang bendera yang melambangkan revolusi. Nah, itulah kisah Belo Betty pada film anime One Piece. Semoga video kali ini memberi informasi yang bermanfaat bagi kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video Aspedia episode 10. Bye-bye.